Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik ya talibat, hari ini kita akan membahas tentang hal ya. Hal. Sebelumnya kita sudah membahas maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli itu adalah menjelaskan tujuan suatu perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh pelakunya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang hal atau keterangan keadaan ya. Nah, hal ini dia merupakan isim nakirah yang mansub. Jadi isim itu ada ma'rifah, ada nakirah. Nah, kalau dia nakirah berarti dia pengertiannya masih umum ya. Sementara kalau dia ma'rifah, dia pengertiannya sebaliknya, yaitu dia sudah khusus ya. Jadi nakirah itu adalah satu isim yang masih umum dan ditandai biasanya dengan tanwin saja ya. Ditandai dengan tanwin saja. Maka itu disebut dengan isim nakirah. Nah, sementara ma'rifah itu dia ditandai dengan ada beberapa tandanya, diantaranya ada isim isyarah. Nah, kalau sudah ada isim isyarah maka dia sudah ma'rifah. Kemudian ada alif lam, maka kalau sudah ada alif lam di awal kata maka dia menjadi ma'rifah. Tapi kalau hanya tanwin saja maka isim itu disebut dengan isim nakirah ya. Nah, isim hal ini adalah isim nakirah mansub yang menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul ketika terjadinya suatu peristiwa. Ya, jadi hal adalah isim nakirah mansub yang menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul ketika terjadinya suatu peristiwa. Nah, kalau kita lihat contohnya di situ ada yashrabu Ahmadu qa'iman. Yashrabu Ahmadu qa'iman. Si Ahmad minum dengan berdiri gitu. Ya, jadi qa'iman ini menjadi hal menerangkan keadaan si Ahmad.
Ya, jadi si qaiman menjadi hal. Kenapa? Karena dia menerangkan keadaan si fa'il ya, si Ahmad ini. Jadi yashrabu Ahmadu qaiman, si Ahmad dia minum dengan berdiri. Kemudian contoh yang kedua, tughanni fatiyatu farihatan. Ini mungkin Fatimah ya. Tughanni Fatimatu farihatan. Si Fatimah atau si Fatiyah juga bisa. Si Fatiyah bernyanyi dengan gembira. Jadi biasanya keterangan keadaan itu ditandai dengan kata dengan atau secara ya, dengan berdiri, secara berdiri ya, seperti itu, ada kata dengannya. Kemudian yang ketiga, ya'malu talamidhu mujiddin. Mujiddin di sini menjadi hal karena si fa'ilnya at-talamidh ini jama', maka halnya juga harus jama' ya. Jadi dia mengikut bentuk si fa'il atau menjelaskan keadaan si fa'il. Para murid bekerja dengan bersungguh-sungguh, mujiddin. Nah, kemudian yang keempat, yaqudul mujtama'u 'idal istiqlali masrurin. Masyarakat mengadakan ulang tahun kemerdekaan dengan gembira. Masrurin menjadi hal karena dia menerangkan keadaan si masyarakat itu, al-mujtama'. Kemudian yang kelima, ta'malul banatu nasyitatin. Ya. Para putri atau para anak perempuan itu bekerja dengan rajin. Nasyitatin menjadi hal. Kenapa? Karena dia menerangkan keadaan si al-banat. Nah, pada dasarnya posisi si hal ini dia akan terletak setelah jumlah. Jadi setelah setelah sempurna ada fi'il fa'il, lalu dia ada hal ya. Itu pada dasarnya seperti itu. Posisinya akan terletak setelah jumlah. Di sini ada kosakatanya, bisa dilihat ya, thalibat. Dan kita lanjut ke keterangannya. Nah, hal dalam bahasa Indonesia sama dengan keterangan keadaan ya. Biasanya keterangan keadaan ditandai dengan kata dengan atau secara gitu ya. Misalnya Ahmad minum dengan berdiri.
Ini tadi yashrabu Ahmadu qa'iman, si Ahmad minum dengan berdiri. Jadi dia menerangkan keadaan si Ahmad minum seperti apa? Qa'iman, berdiri. Ataupun Fatimah menyanyi dengan gembira. Para murid bekerja bakti secara sungguh-sungguh, ya. Kalimat-kalimat di atas dalam bahasa Arab terjemahnya sebagai berikut. Yang tadi ya sudah ada di atas ya. Jadi ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi qa'iman nanti dengan berdiri, farihatan dengan gembira, mujiddin dengan atau secara bersungguh-sungguh atau dengan bersungguh-sungguh. Nah, hal dalam bahasa Arab sebagaimana contoh di atas adalah menerangkan keadaan subjek, ya, keadaan subjeknya. Jika subjeknya mufrad mudzakkar seperti Ahmad ini ya, mufrad mudzakkar, maka halnya harus tunggal, laki-laki. Maka halnya juga sama seperti bentuk si subjeknya atau fa'ilnya. Mufrad mudzakkar juga. Nah, begitu juga dengan jika subjeknya tunggal perempuan atau mufrad muannats, maka halnya juga tunggal perempuan. Seperti tadi Fatiyah gitu ya, Fatiyah ini subjeknya tunggal perempuan, maka dia halnya juga harus tunggal juga perempuan. Nah, beda jika subjeknya, nah sama juga halnya dengan jika subjeknya jamak laki-laki atau jamak mudzakkar ya, maka halnya juga dalam bentuk jamak mudzakkar. Nah, begitu juga dengan subjeknya jamak perempuan atau fa'ilnya jamak perempuan atau jamak muannats, maka halnya juga bentuknya jamak muannats ya. Nah, kita lihat ya rinciannya. Nah, rinciannya seperti ini. Mufrad mudzakkar yashrabu Ahmad qa'iman, kita lihat kotak-kotak itu ya. Nah, di situ ada yashrab fi'il. Lalu ada Ahmad. Ahmad itu menjadi fa'ilnya, maka qa'iman dia mengikut bentuk si subjek atau fa'ilnya ya. Fa'ilnya itu tunggal, maka halnya juga harus tunggal. Mufrad ya, mufrad mudzakkar. Nah, begitu juga dengan mufrad muannats Fatiyah. Fatiyah di situ menjadi fa'il, maka farihatan dia mengikut bentuk si fa'il, menerangkan keadaan si fa'il. Dan qa'iman menjadi hal dan farihatan juga menjadi hal. Nah, jika fa'ilnya jamak mudzakkar, maka halnya juga jamak mudzakkar. Contohnya ya'malu tanamiyat mujiddin ya. Tanamiyat fa'ilnya jamak mudzakkar, maka halnya tentu saja jamak mudzakkar juga. Begitu juga jamak muannats ya, tanamidah ini merupakan jamak muannats, maka halnya juga berbentuk jamak muannats. Nah, adapun hal atau keterangan keadaan ini dalam bahasa Arab selalu dibaca mansub ya. Tanda-tanda nasab diantaranya adalah yang pertama fathah pada isim mufrad yang tadi ini ya, seperti qa'iman ya, mansub ya, dia fathah pada isim mufrad. Ataupun farihatan
ya, tanda-tanda nasabnya. Kalau dia isim mufrad maka dengan fathah. Nah, yang kedua tanda nasabnya adalah dengan ya pada isim jamak mudzakkar, ya. Contohnya mujidin, ya. Jadi nanti halnya dia menjadi halnya dengan ya. Kenapa? Karena isim termasuk isim jamak mudzakkar atau jamak mudzakkar. Kemudian yang ketiga, kasrah pada jamak muannas, ya. Kasrah pada jamak muannas, contohnya seperti yang di atas, masruratin, ya. Itu dia berbaris kasrah halnya. Kenapa? Karena dia termasuk jamak muannas. Nah, kemudian yang terakhir adalah tanda nasab hal itu dengan ya ketika mana? Ketika dia menjadi isim musanna. Isim musanna menunjukkan dua, ya. Contohnya yashrabu Ahmad wa Zaidun qaimain. Qaimain. Nah, kalau musanna itu dia sebelumnya berbaris fathah, ya. Nah, kalau dia jamak mudzakkar sebelumnya berbaris kasrah. Ingat aja itu, ya. Kalau musanna dia sebelumnya berbaris fathah. Contohnya tadi itu qaimain. Kemudian tughanni Fatimatu wa Khadijatu farhatain. Nah, ini bentuknya musanna. Nah, satu lagi yang mesti diperhatikan adalah sahibul hal atau yang punya keterangan keadaan itu harus isim ma'rifah, ya. Dia harus isim ma'rifah atau kata benda yang sudah khusus. Nah, contohnya di bawah ini, yashrabu Ahmadu qa'iman. Nah, yang menjadi sahibul hal ini yang punya, si empunya keadaan, ya. Si empunya keadaan atau si empunya keterangan keadaan itu si Ahmad. Ahmad ini dia ma'rifah. Ahmad nama orang termasuk ma'rifah, ya. Nah, itu ketentuannya. Ketentuan dari sahibul hal, ya. Si fa'ilnya harus bentuknya ma'rifah. Ahmad termasuk ma'rifah karena merupakan isim alam. Nah, kemudian apalagi yang harus diperhatikan? Hal dia harus selamanya berbentuk nakirah. Yang ini ya paling bawah sekali ini. Nah, mana dia? Ini hal selamanya berbentuk nakirah, ya. Tadi yang seperti sudah saya jelaskan, nakirah itu dia ditandai dengan tanwin saja, itu saja, ya. Baik itu domatain ataupun fathatain maupun kasrotain, ya. Itu saja tandanya untuk yang nakirah, isim nakirah. Berarti dia masih pengertiannya masih umum atau kata benda yang tidak tentu. Nah, sementara tadi ma'rifah lawan dari nakirah, ya. Ma'rifah itu kata benda yang sudah khusus atau tertentu.
Nah, jadi hal itu dia selamanya berbentuk nakirah seperti qaiman. Qaiman itu nakirah, kenapa? Karena dia ada tanwin di akhir kata. Di akhir huruf dia ada tanwin. Qaiman. Lalu ada lagi masruratin. Masruratin juga ini hal ya. Karena ada tanwin. Dia nakirah karena ada tanwin. Taib ya talibat, Ustazah ulangi kembali. Ustazah ulangi bahwasanya hal ini adalah isim nakirah mansub yang menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul ketika terjadinya suatu peristiwa ya. Contohnya, contoh lain, dhahabtu dhahabtu ilal madrasati rakiban. Contoh lainnya seperti ini ya. Dhahabtu ilal madrasati rakiban. Nah, rakibannya ini menjadi hal saya pergi ke sekolah dengan apa? Dengan naik kendaraan ya. Nah, contoh lain syaribtu saya minum air yang bersih. Ya, jadi Sofyan ini menjadi hal ya. Taib ya, talibat kita ke tadribat ya. Yang ini ya'malu tilmidu mujiddan, ya'malu tilmidu masruran, ya'malu tilmidu musri'an, ya'malu tilmidu kaslanan ya. Jadi mujiddan, masruran, musri'an, kaslanan ini menjadi hal menerangkan keadaan si at-tilmidz ya. Si murid bekerja dengan bersungguh-sungguh, masruran dengan gembira, musri'an dengan cepat, kaslanan dengan malas-malasan ya.
Jadi yang dalam kotak ini merupakan hal, menerangkan keadaan si at-tilmidz. Kemudian yang kedua, taqra'u Zainabul Qur'ana mujhiratan. Taqra'u Zainabu al-Qur'ana musri'atan. Taqra'u Zainabu al-Qur'ana murattilatan. Taqra'u Zainabu al-Qur'ana musirratan. Nah, jadi yang dalam kotak ini merupakan hal menerangkan keadaan si Zainab. Zainab itu membaca itu dengan seperti apa gitu ya. Dengan jelas ya, dengan cepat, dengan tartil, dengan mudah. Kemudian yang ketiga, yal'abu Khalidu wa Tariqu kuratan qadam farihain. Nah, ini dia tadi tanda nasab dari hal itu ketika bentuknya musanna adalah dengan ya, farihaini. Kemudian mujdain, masrurain, musri'ain. Ya, jadi ini tanda nasabnya dengan ya. Kalau tadi yang di 1 dan 2 ini tanda nasab dengan fathah. Karena apa? Karena tunggal ya. Karena fa'ilnya tunggal. Nah, sementara di sini dia sudah berubah menjadi musanna, Khalid wa Tariq, ada 2 dia. Maka tanda nasabnya hal itu adalah dengan ya. Mujdain, masrurain, musri'ain. Kemudian yang keempat, tal'abu Faridatu wa Fatiyatu qurrata sallah farihatain. Mujdatain, masruratain, musri'atain. Jadi si Faridah dan Fatiyah bermain bola basket dengan gembira. Keduanya gembira, bersungguh-sungguh, dengan senang, dengan cepat. Nah, jadi ini sama, dia bentuknya isim musanna, maka tanda nasabnya dengan ya. Dan yang kelima, tunazzifu tanamidz an madrasah mujiddin, lalu masrurin, musri'in, murattibin. Kenapa bentuknya seperti ini? Ini tanda nasabnya hal dengan tanda nasab ya juga. Kenapa? Karena dia fa'ilnya adalah talamidz. Talamidz ini merupakan jamak mudzakkar, maka bentuk halnya juga mengikut bentuk si at-talamidz. Kemudian tunazzifu talamidatu al-madrasata mujiddatin, masruratin, musri'atin, murattibatin. Ya, jadi si para pelajar perempuan itu, para murid perempuan itu membersihkan sekolah dengan bersungguh-sungguh. Nah, kalau kita lihat di sini juga dia bentuknya nakirah dan bentuknya jamak muannas. Kenapa jamak muannas? Karena fa'ilnya berbentuk jamak muannas. Wa indana kosakata ya, ada kosakata juga. Musirratan dengan suara rendah, mujhiratan dengan suara keras, kaslanan malas, murattibin teratur, murattilah dengan tertib. Nah, itu ya artinya. Kemudian kita juga ada tamrinat, beberapa latihan. Tajlisu Fatimah. Nah, di sini kita suruh pilih kata yang benar dalam kurung. Bagaimana? Tajlisu Fatimah mutmainnatan, ya. Kenapa mutmainnatan? Karena si Fatimah ya. Fatimahnya mufrad muannas. Kemudian yang kedua, qama Muhammadun amamal madrasati mustaqiman. Jadi yang pertama itu si Fatimah duduk dengan tenang. Yang kedua, si Muhammad berdiri di depan sekolah mustaqiman, dengan berdiri lurus. Kenapa mustaqiman? Karena si Muhammad merupakan mufrad mudzakkar. Kemudian yang ketiga, yunazzifu talamidz al-madrasah. At-talamidz ini dia sudah
jamak mudzakkar, banyak dia. Jadi pilihan katanya adalah mujiddin. Yunadhifu talamidh al-madrasata mujiddin. Kemudian yang keempat, yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Berarti ini satu orang mufrad mudzakkar, maka pilihannya adalah musirran, ya. Dan yang kelima, tadhabu Fatimatu ilal madrasati. Lihat failnya. Si Fatimah pergi ke sekolah dengan cepat. Musri'atan. Ya, kenapa musri'atan? Karena si Fatimah dia mufrad muannats. Taib, kita punya kosakata mutmainnah, tenang, mustaqimah, lurus. Kemudian yang kedua, susun, ya, susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat sempurna. Yahtafilul Indonesiyu. Kita ulangi lagi. Yahtafilu sya'bul Indonesiyi fi Aidil Istiqlali masrurin, ya. Sya'ab artinya bangsa atau, ya, suku bangsa. Kemudian yang kedua, yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana fil masai jalisan. Yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana fil masai jalisan. Dan yang ketiga, ya'kulu Zaidun ar-ruzza musri'an. Ya'kulu Zaidun ar-ruzza musri'an. Ya'kulu Zaidun ar-ruzza musri'an. Tunadhifu, yang keempat, tunadhifu at-talamidatu al-madrasata mujiddatin. Yang kelima, yang terakhir, allama al-ustadhu amama al-fasli qa'iman. Allama al-ustadhu amama al-fasli qa'iman. Allama al-ustadhu amama al-fasli qa'iman. Nah, baik ya thalibat, khalas. Intahal maudu. Selesai pembahasan tentang hal. Jadi hal itu yang pertama yang harus diperhatikan, bentuknya harus nakirah, ya. Kemudian sahibul halnya harus bentuknya ma'rifah, ya. Hal itu bentuknya nakirah seperti ini, dan sahibul hal atau si fa'ilnya ini harus bentuknya ma'rifah, ya. Taib ya thalibat, dan maksud dari hal ini adalah keterangan keadaan, menerangkan si fa'il atau maf'ul, dan dia bentuknya isim nakirah. Taib ya thalibat, syukran ala husni istima'ikum. Wa naktafi bihadzal qadri, kita sudahi sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa'i wa ma'as salamah.